Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu, izin senior, izin rekan-rekan. Di sini saya akan menjelaskan tentang custom, yaitu temanya adalah kepabeanan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Proyaga, NIT 20090624 dari kelas India, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah. Kepabeanan dan pengaturan bea masuk. Selanjutnya adalah pengertian cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Selanjutnya adalah komponen-komponen pabean. Yang pertama adalah daerah pabean, kedua adalah kawasan pabean, 3 adalah kantor pabean, 4 adalah pengawasan pabean, 5 adalah kewajiban pabean, 6 pemberitahuan pabean, 7 impor, 8 ekspor, 9 bea masuk, 10 tempat penimbunan. Baik, yang pertama adalah daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Selanjutnya adalah kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di batas laut, udara, dan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya adalah kantor pabean. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada pengawasan pabean. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Next ada kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Next ada pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya adalah impor dan ekspor. Impor sendiri adalah kegiatan masuknya barang ke dalam daerah pabean. Sementara ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Selanjutnya adalah bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Selanjutnya adalah tempat penimbunan. Tempat penimbunan yaitu ada 3. Yang pertama adalah tempat penimbunan sementara atau TPS. Adalah bangunan atau tempat lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara, menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Yang kedua adalah tempat penimbunan berikat atau TPB. Adalah bangunan atau tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengelola, memamerkan,
dan atau menyediakan barang yang dijual dengan mendapatkan pungutan bea masuk. Yang selanjutnya adalah tempat penimbunan pabean. Adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lainnya yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak sesuai dengan barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya adalah jaminan. Jaminan itu sendiri adalah pernyataan atau perjanjian untuk memenuhi kewajiban dalam hal yang tidak dipenuhi pernyataan yang ditentukan. Jaminan itu sendiri diserahkan kepada pihak kepabeanan. Next ada pihak yang bertanggung jawab pada bea masuk, yaitu adalah yang pertama pengangkut. Pengangkut adalah mengangkut barang daerah kepabeanan. Yang selanjutnya adalah TPS atau TPB, adalah menimbun barang. Selanjutnya adalah importir, adalah yang bertanggung jawab atas biaya masuk. Selanjutnya adalah adalah PPJK, yaitu yang bertanggung jawab atas biaya masuk dari biaya impor yang diberitahukan bila mana importir tidak ditemukan. Untuk mempertanggungjawabkan BM yang terutang, maka wajib tidak diperkenankan kepada PPJK. Sekian penjelasan dari saya mengenai kepabeanan materi customs. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.